Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Mufidah, NIM T20181170. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah atau cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP Kurikulum 2013. Nah, di sini sudah ada contoh RPP yang telah saya buat sebelumnya. Dan RPP yang saya buat ini yaitu pada mata pelajaran PAI dan BP kelas 9 semester genap, materi ibadah haji dan umroh. Langsung saja, langkah pertama yang harus dilakukan, menuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Kemudian, kita tuliskan identitasnya, yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sini, saya menuliskan satuan pendidikan SMP Negeri 1 Semberasi, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 9 semester genap, materi pokok ibadah haji dan umroh, alokasi waktu 4 kali 3 jam pelajaran, dan tahun ajaran 2020-2021. Nah, cara mengisi identitas ini kita sesuaikan saja dengan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan materi pokok yang akan kita ajarkan. Satuan pendidikan di sini diisi dengan nama sekolah di mana tempat kita mengajar, mata pelajaran diisi dengan nama mata pelajaran yang akan kita ajarkan, kelas atau semester diisi dengan pada kelas atau semester berapa kita akan mengajar. Kemudian materi pokok diisi dengan salah satu materi pokok yang akan dibuat RPP-nya dari kelas atau semester yang telah ditentukan. Kita bisa melihat dan memilih materi pokok ini dari prota atau prosem yang telah kita buat sebelumnya, atau dari silabus, atau bisa juga dari buku guru. Kemudian alokasi waktunya ditulis sesuai dengan alokasi waktu yang telah dibuat pada prota ataupun prosem. Dan yang terakhir yaitu tahun ajaran, diisi sesuai dengan tahun ajaran saat kita akan mengajar materi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan kompetensi intinya, mulai dari KI 1 atau sikap spiritual, KI 2 atau sikap sosial, KI 3 atau pengetahuan, dan KI 4 atau keterampilan. Karena di sini saya menulis RPP untuk jenjang SMP kelas 9, maka kompetensi intinya yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena atau kejadian tampak mata. Dan KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun cara mengisi kompetensi inti ini mulai dari KI 1 sampai dengan KI 4, kita dapat melihatnya dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, atau juga bisa dilihat dalam buku guru. KI yang ditulis harus sesuai dengan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan kompetensi dasar atau biasa disingkat dengan KD. KD yang dituliskan yaitu mulai dari KD dari KI 1 sampai dengan KD dari KI 4 sampai sini. Karena RPP yang saya buat di sini tentang materi ibadah haji dan umroh, maka kompetensi dasarnya yaitu 1.9 meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.9 menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
kemudian 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umroh, dan yang terakhir 4.9 mempraktikkan manasik haji. Nah, 1.9 di sini artinya kompetensi inti ke-1 dan kompetensi dasar ke-9. Adapun cara menuliskan kompetensi dasar mulai dari KD dari KI 1 sampai dengan KD dari KI 4, kita bisa melihatnya pada silabus. Dan KD yang ditulis harus sesuai dengan materi pokok yang akan dibuat RPP-nya. Setelah menuliskan kompetensi dasar, maka langkah selanjutnya yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi atau biasa disingkat dengan IPK. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu indikator yang telah saya rumuskan pada RPP ini. Untuk KD 1.9, indikatornya yaitu menyetujui bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 1.9.2 meyakini nilai-nilai ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan ibadah dalam ajaran Islam. Untuk KD 2.9, indikatornya yaitu 2.9.1 menampilkan perilaku solidaritas antar sesama umat Islam sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah haji dan umroh. 2.9.2 menunjukkan perilaku solidaritas sesama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 3.9, indikatornya yaitu 3.9.1 menjelaskan pengertian ibadah haji dan umroh. 3.9.2 menunjukkan dalil nakli tentang ibadah haji dan umroh. 3.9.3 mendeskripsikan syarat wajib haji dan umroh. 3.9.4 mengidentifikasi rukun haji dan umroh. 3.9.5 membedakan antara wajib haji dan umroh. 3.9.6 menjabarkan sunnah haji. 3.9.7 menguraikan larangan dan dam haji. 3.9.8 menyimpulkan hikmah haji dan umroh dalam kehidupan. Dan untuk KD 4.9 indikatornya yaitu 4.9.1 membuat diagram alur pelaksanaan haji. 4.9.2 menyajikan paparan diagram alur pelaksanaan haji yang telah dibuat. 4.9.3 mempraktikkan manasik haji. Adapun cara untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini yaitu yang pertama, kita lihat terlebih dahulu kata kerja yang digunakan dalam KD tersebut. Kemudian bandingkan kata kerja tersebut dengan tabel kata kerja operasional atau KKO taksonomi belum edisi revisi untuk melihat masuk ke dalam tingkat kognitif dan tingkat psikomotorik serta tingkat afektif keberapakah KKO dari KD tersebut. Karena hal ini akan menunjukkan standar minimal yang harus dicapai dalam suatu KD. Misalnya pada KD 3.9 ini menggunakan kata kerja memahami. Kemudian kita bandingkan dengan kata kerja operasional atau KKO taksonomi belum edisi revisi. Nah, setelah saya bandingkan, ternyata kata kerja memahami ini termasuk pada tingkatan C2. Maka standar minimal yang harus dicapai pada KD 3.9 ini yaitu pada tingkatan C2. Kemudian, untuk menuliskan indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Jika KD dari KI 1 dan KI 2 yang akan dirumuskan indikatornya, maka harus merujuk pada KKO ranah afektif. Jika KD dari KI 3 yang akan dirumuskan indikatornya, maka harus merujuk pada KKO ranah kognitif. Dan apabila KD dari KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka harus merujuk pada KKO ranah psikomotorik. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Selain itu, penulisan nomor indikator juga perlu diperhatikan. Contohnya, KD 3.9 ini. Maka nomor indikatornya 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, dan seterusnya.
3.9.1 ini artinya kompetensi inti ketiga, kompetensi dasar ke-9, dan indikator pertama. Jadi, pada setiap KD dikembangkan indikatornya. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI1 dan KI2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap, yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI3 dan KI4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI3 dan KI4 dirumuskan dalam bentuk perilaku yang spesifik yang dapat diamati dan terukur. Kemudian, langkah selanjutnya dalam membuat RPP adalah menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang telah saya buat pada RPP ini. Pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat 3.9.1 menjelaskan pengertian ibadah haji dan umroh dengan benar, 3.9.2 menunjukkan dalil nakli tentang ibadah haji dan umroh dengan tepat, 3.9.3 mendeskripsikan syarat wajib haji dan umroh dengan benar, 3.9.4 mengidentifikasi rukun haji dan umroh dengan tepat, 3.9.5 membedakan antara wajib haji dan umroh dengan benar. Kemudian melalui metode ceramah dengan teknik advisory group, siswa dapat 3.9.6 menjabarkan sunnah haji dengan benar, 3.9.7 menguraikan larangan dan dam haji dengan benar, 3.9.8 menyimpulkan hikmah haji dan umroh dalam kehidupan dengan tepat. Kemudian pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan teknik poster session, siswa dapat 4.9.1 membuat diagram alur pelaksanaan haji dengan tepat, 4.9.2 menyajikan paparan diagram alur pelaksanaan haji yang telah dibuat dengan benar. Kemudian pada pertemuan ketiga, melalui metode simulasi dengan teknik modeling Dewey, siswa dapat 4.9.3 mempraktikkan manasik haji dengan benar. Kemudian pada pertemuan keempat, melalui tes lisan, siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan tepat. Untuk mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran ini, maka kita dapat menggunakan rumus ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Audiens yang dimaksud adalah siswa, behavior adalah aktivitas atau perilaku yang dapat diamati, kemudian condition adalah kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, kemudian degree adalah derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition. Contohnya, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, ini termasuk condition atau kondisi. Siswa, nah ini termasuk audiens, menjelaskan pengertian ibadah haji dan umroh, ini termasuk behavior dengan benar. Dan dengan benar ini termasuk pada degree. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini adalah berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati sebagaimana dalam merumuskan indikator. Dalam menuliskan tujuan pembelajaran ini, jangan lupa untuk menuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran ini juga berkaitan dengan metode atau strategi atau teknik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Dan untuk jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah dituliskan dalam identitas RPP sebelumnya. Setelah menuliskan tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan materi pembelajaran. Karena pada contoh RPP ini materi pokoknya tentang ibadah haji dan umroh, maka di sini saya membuat peta konsep tentang materi ibadah haji dan umroh. Yang judulnya dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, yang terdapat materi haji dan materi umroh.
mulai dari syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh, larangan haji dan umroh, hikmah haji dan umroh, serta sikap mulia, seperti menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam, serta terjalinnya tali silaturahmi antar umat Islam. Jadi, pada materi pembelajaran di sini kita bisa cantumkan peta konsep dan atau ringkasan singkat dan atau subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang lainnya. Setelah menuliskan materi pembelajaran, maka langkah selanjutnya dalam penyusunan RPP adalah menuliskan metode pembelajaran yang terdiri dari pendekatan, metode, dan teknik. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik karena pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan salah satu ciri dari pembelajaran kurikulum 2013. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode kooperatif, ceramah, dan simulasi. Adapun teknik pembelajaran yang digunakan adalah teknik jigsaw, advisory group, poster session, dan modeling the way. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam RPP ini menggunakan beberapa metode dan teknik pembelajaran. Nah, mengapa saya memilih beberapa metode dan teknik pembelajaran tersebut? Karena dengan metode dan teknik pembelajaran tersebut nantinya pembelajaran akan berpusat pada siswa yang telah sesuai dengan ciri kurikulum 2013. Selain itu, metode dan teknik tersebut juga sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Seperti contoh, metode simulasi dan teknik modeling the way. Maksud dari metode simulasi di sini yaitu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan aslinya atau yang sebenarnya. Sedangkan teknik modeling the way merupakan teknik pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya. Sehingga metode dan teknik ini sangat sesuai apabila diterapkan pada materi ibadah haji dan umroh ini untuk mempraktikkan manasik haji. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menuliskan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pada RPP yang telah saya buat ini, media pembelajarannya antara lain modul tentang ibadah haji dan umroh, tayangan slide tentang ibadah haji dan umroh, video animasi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dan miniatur Ka'bah untuk praktik manasik haji. Saya memilih media tersebut karena telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penggunaan modul sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri tanpa tergantung kepada kehadiran guru. Kemudian tayangan slide juga bermanfaat untuk membantu memberikan ringkasan dari apa yang disampaikan sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, media yang saya pilih juga telah sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti penayangan video animasi, di mana siswa SMP atau MTS masih cenderung menyukai video animasi sehingga peserta didik dapat antusias dan aktif dalam pembelajaran.
dan juga agar peserta didik tidak bosan jika pembelajaran hanya menggunakan modul dan tayangan slide saja. Dan miniatur Ka'bah ini juga sangat penting digunakan sebagai media pembelajaran ibadah haji dan umroh untuk mempraktikkan manasik haji. Langkah berikutnya yaitu menuliskan sumber belajar. Sumber belajar yang ditulis haruslah sesuai dengan materi pokok yang telah ditulis dalam identitas RPP sebelumnya. Nah, sumber belajar yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu, baik itu berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, ataupun lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, sumber belajar yang telah saya buat pada RPP ini yaitu yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP atau MTS revisi 2017 kelas 9 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Al-Quran dan terjemahnya. Yang ketiga, buku referensi yang relevan bisa berupa e-book atau yang lainnya. Yang keempat, internet. Dan yang kelima, lingkungan sekolah. Nah, untuk penentuan sumber belajar ini didasarkan pada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta materi pokok yang akan dibahas. Setelah menuliskan sumber belajar, maka langkah selanjutnya dalam penyusunan RPP adalah menuliskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pada contoh RPP ini telah saya tuliskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran tatap muka pada pertemuan pertama. Adapun hal yang perlu ditulis dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta alokasi waktunya. Nah, alokasi waktu di sini diisi sesuai dengan yang ada pada identitas RPP, kemudian dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran pada kolom yang telah tersedia. Nah, untuk 1 JP-nya di sini saya menggunakan 40 menit. Jadi, 3 kali 40 menit sama dengan 120 menit. Dan 120 menit inilah yang nantinya dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk kegiatan pendahuluan di sini menggunakan alokasi waktu 15 menit. Dan biasanya pada kegiatan pendahuluan ini dilakukan oleh gurunya terlebih dahulu. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pendahuluan ini diantaranya yaitu kegiatan orientasi, kegiatan apersepsi, kemudian kegiatan motivasi, dan kegiatan pemberian acuan. Kegiatan orientasi ini contohnya seperti salam pembuka, doa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kegiatan orientasinya yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan apersepsi. Kegiatan apersepsi ini merupakan proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Adapun kegiatan apersepsi pada RPP ini yaitu mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terkait materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan motivasi. Pada kegiatan motivasi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang manfaat mempelajari materi. Adapun kegiatan motivasi pada RPP ini yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apabila materi atau proyek pada pertemuan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, serta dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan materi tentang ketentuan ibadah haji dan umrah dengan benar. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pemberian acuan. Pada kegiatan ini, guru dapat memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adapun kegiatan pemberian acuan pada RPP ini
Di antaranya yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berlangsung, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, setiap kelompok terdiri dari 5 siswa, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Setelah menuliskan kegiatan pendahuluan, maka langkah selanjutnya yaitu menuliskan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M, yang terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Jadi pada kegiatan inti di sini mencakup kegiatan 5M tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan kegiatan inti pada RPP yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati. Guru membagikan pokok bahasan materi kepada masing-masing kelompok. Tiap siswa dalam kelompok diberi bagian materi berbeda. Siswa mengamati gambar dan teks bacaan tentang pengertian dalil nakli, syarat, rukun, dan wajib haji dan umroh. Guru memberikan penjelasan singkat tentang materi sunnah, larangan, dan dam haji, serta hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Yang kedua yaitu kegiatan menanya. Kegiatannya antara lain, setelah mengamati, setiap siswa menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan materinya masing-masing. Setiap kelompok juga menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru, kemudian pertanyaan tersebut ditukar dengan kelompok lain. Yang ketiga yaitu kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Kegiatannya diantaranya anggota dari kelompok yang berbeda yang telah mempelajari materi yang sama serta menuliskan pertanyaan terkait materi tersebut bertemu dalam satu kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan materi mereka. Yang keempat yaitu kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi. Kegiatannya antara lain, setelah selesai diskusi, sebagai kelompok ahli, tiap anggota kembali kepada kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu kelompok tentang materi yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Dalam kelompok asal, siswa saling berdiskusi membuat resum dari hasil belajarnya dan menuliskannya dalam kertas pleno. Setiap kelompok juga berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lain. Yang kelima yaitu kegiatan mengkomunikasikan. Kegiatannya antara lain, secara bergantian masing-masing kelompok asal mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Kelompok lainnya memperhatikan atau menyimak dan memberikan tanggapan hasil diskusi kelompok lain seperti melengkapi ataupun menyanggah. Siswa membuat kesimpulan yang dibantu dan dibimbing oleh guru. Setelah menuliskan kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, maka langkah selanjutnya yaitu menuliskan kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini terdiri dari kegiatan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Kegiatan umpan balik yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa. Misalnya, guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi yang telah berjalan dengan baik. Sedangkan tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, baik itu berupa penugasan, PR, maupun pengayaan. Dan kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini saya akan membacakan kegiatan penutup yang telah saya buat pada RPP ini. Guru memberikan penguatan materi tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi yang telah berjalan dengan baik dan memberikan hadiah kepada kelompok terbaik. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi dan program pengayaan dengan memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar siswa. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Guru dan siswa mengungkapkan pesan moral yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, untuk pembagian alokasi waktunya, di sini pada kegiatan pendahuluan, alokasi waktunya 15 menit, pada kegiatan inti alokasi waktunya 90 menit, dan pada kegiatan penutup alokasi waktunya 15 menit. Selain itu, di sini saya juga membuat contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring pada pertemuan pertama. Dan pastinya terdapat perbedaan antara langkah-langkah kegiatan pembelajaran tatap muka dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran daring ini, baik itu dari alokasi waktunya, metode pembelajarannya, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini untuk 1 JP-nya saya menggunakan 30 menit, karena pada pembelajaran daring ini terdapat penyederhanaan. Jadi, 3 kali 30 menit sama dengan 90 menit. Maka 90 menit inilah yang nantinya dibagi ke dalam beberapa tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, dan pada kegiatan pendahuluan ini terdapat kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Untuk kegiatan orientasinya yaitu guru menyapa siswa di WA Group dan berdoa bersama sebelum pembelajaran daring dimulai. Guru meminta siswa untuk melakukan presensi online melalui Google Form yang sudah disiapkan di Google Classroom. Untuk kegiatan apersepsinya, guru mengaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya di WA Group. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dibahas di WA Group. Kemudian untuk kegiatan motivasinya yaitu guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari di WA Group. Untuk kegiatan pemberian acuan yaitu guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas di WA Group. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di WA Group. Guru bersama siswa melakukan kesepakatan tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan mulai dari pengumpulan tugas dan batas waktunya di WA Group. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 70 menit, dan pada kegiatan inti ini terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Untuk kegiatan mengamati, guru membagikan link YouTube di Google Classroom, kemudian siswa mengamati video yang berkaitan dengan materi ketentuan ibadah haji dan umroh yang terdapat di channel YouTube tersebut. Untuk kegiatan menanya, siswa mengajukan pertanyaan dari video yang telah diamati di Google Classroom. Kemudian untuk kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, setiap siswa mencari referensi berupa e-book sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, untuk kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, setiap siswa diberikan kesempatan untuk saling diskusi dengan bertukar pendapat dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-temannya di kolom komentar. Dan untuk kegiatan mengkomunikasikan, siswa ditugaskan untuk membuat resume tentang materi yang telah dibahas, kemudian memposting hasilnya pada kolom tugas yang telah disediakan di Google Classroom. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit, dan pada kegiatan penutup ini juga dicantumkan kegiatan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Adapun kegiatan penutupnya diantaranya yaitu guru memberikan penguatan materi tentang ketentuan ibadah haji dan umroh di WA Group. Guru memberikan apresiasi di WA Group kepada siswa yang aktif dalam diskusi dengan memberikan emotikon jempol dan tepuk tangan untuk memotivasi mereka supaya lebih semangat.
Guru memberikan PR kepada siswa untuk mengerjakan latihan soal pilihan ganda secara online melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh guru di Google Classroom dengan batas waktu yang ditentukan. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya di WA Group. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya di luar jam pelajaran di WA Group. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam di WA Group. Dan langkah terakhir dalam penyusunan RPP adalah menuliskan penilaian. Pada bagian ini, kita tuliskan teknik penilaian yang akan digunakan setelah melakukan proses pembelajaran. Aspek yang dinilai pada mata pelajaran PAI dan BP yaitu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian ini kita juga bisa melihatnya dalam buku guru. Dan untuk acuan penilaiannya yaitu harus sesuai dengan KI dan KD yang akan dicapai. Pada penilaian sikap, di sini saya menggunakan teknik penilaian diri, observasi, dan jurnal. Adapun bentuk instrumen dari teknik penilaian diri pada RPP ini yaitu seperti berikut. Di mana petunjuknya, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Adapun pernyataannya yaitu sebagai berikut. Saya menyetujui bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini bahwa nilai-nilai ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan ibadah dalam ajaran Islam. Saya selalu bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat harta yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa beruntung bila suatu saat saya dapat menunaikan ibadah haji. Saya meyakini bahwa ibadah haji merupakan wujud persatuan dan kerukunan umat Islam sedunia. Sebagai umat Islam yang taat beragama, saya selalu mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Saya akan menjaga tali silaturahmi ke sesama umat Islam. Saya akan memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti saya. Bila ada teman yang kesusahan, saya akan membantunya. Saya akan menjaga persatuan dan kesatuan umat. Adapun keterangannya yaitu, bila siswa menjawab ya, maka skornya 1, dan menjawab tidak, skornya 0. Guru hendaknya membantu pemahaman siswa terhadap instrumen penilaian diri, terutama dalam memahami pernyataan sehingga tidak salah tafsir. Di sini saya menggunakan teknik penilaian diri karena guru akan mampu mengenali kelebihan dan kelemahan peserta didik dari peserta didiknya langsung, dan juga untuk melatih kejujuran dari peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik observasi, di mana teknik observasi atau pengamatan sikap dilakukan selama proses pembelajaran. Adapun perilaku yang dinilai yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun. Keterangan: menerapkan perilaku religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, serta santun dalam menyetujui bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini nilai-nilai ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan ibadah dalam ajaran Islam, menampilkan perilaku solidaritas antar sesama umat Islam sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah haji dan umroh, menunjukkan perilaku solidaritas sesama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pedoman penskorannya yaitu skor 4 apabila selalu menunjukkan sikap sesuai aspek sikap, skor 3 apabila sering menunjukkan sikap sesuai aspek sikap, skor 2 apabila kadang-kadang menunjukkan sikap sesuai aspek sikap, skor 1 apabila tidak pernah menunjukkan sikap sesuai aspek sikap. Nah, di sini saya menggunakan penilaian observasi karena dengan teknik penilaian ini guru dapat melakukan pengamatan terhadap peserta didik yang dibinanya, dan hasil pengamatan atau observasi terhadap peserta didik tersebut dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan terhadap peserta didik yang bersangkutan.
Yang selanjutnya adalah jurnal, di mana petunjuknya yaitu amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrumen jurnal pada setiap pertemuan. Isi jurnal dengan cara menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, di sini ada beberapa kolom yang terdiri dari waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Adapun indikator yang diamati antara lain 1.9.1 menyetujui bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 1.9.2 meyakini nilai-nilai ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan ibadah dalam ajaran Islam. 2.9.1 menampilkan perilaku solidaritas antar sesama umat Islam sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah haji dan umroh. 2.9.2 menunjukkan perilaku solidaritas sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menggunakan teknik jurnal karena dengan teknik jurnal ini guru dapat memantau perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial dari peserta didik secara periodik dan juga akan membantu guru untuk mengenal lebih detail tentang kondisi peserta didik. Kemudian, pada penilaian pengetahuan, di sini saya menggunakan teknik tes lisan dan observasi pada kegiatan diskusi. Adapun bentuk instrumen dari teknik tes lisan ini yaitu berupa soal-soal, di mana petunjuknya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Jelaskan pengertian ibadah haji dan umroh. 2. Deskripsikan syarat wajib haji dan umroh. 3. Jelaskan perbedaan antara wajib haji dan umroh. 4. Jabarkan sunnah-sunnah haji. 5. Sebutkan hikmah haji dan umroh. Saya memilih teknik tes lisan ini karena nantinya guru akan dapat menilai kepribadian dan kompetensi penguasaan pengetahuan peserta didik secara langsung. Karena tes lisan ini dilakukan secara face to face atau tatap muka secara langsung. Yang selanjutnya yaitu observasi pada kegiatan diskusi. Nah, bentuk instrumennya seperti ini. Adapun aspek yang dinilai pada observasi kegiatan diskusi ini yaitu sebagai berikut. Kemampuan informasi atau pendapat, kemampuan memberikan argumen, kemampuan memberikan kritikan, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan benar atau baku, kelancaran berbicara. Dan pedoman penskoran pada observasi kegiatan diskusi ini yaitu skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Nah, di sini saya memilih teknik penilaian observasi pada kegiatan diskusi ini karena nantinya guru akan dapat menilai kecakapan peserta didik pada saat diskusi berlangsung. Kemudian pada penilaian keterampilan, di sini saya menggunakan teknik penilaian praktik dan proyek. Teknik penilaian praktik digunakan pada saat siswa mempraktikkan manasik haji. Adapun kriteria penilaiannya yaitu rukun haji, wajib haji, sunnah haji, kelancaran bacaan, kebenaran bacaan, keserasian, dan tertib. Pedoman penskorannya yaitu skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Yang selanjutnya yaitu teknik penilaian proyek. Teknik penilaian proyek ini digunakan pada saat siswa membuat diagram alur pelaksanaan haji. Adapun petunjuknya yaitu buatlah diagram alur perjalanan haji, dan aspek yang dinilai yaitu paparan berisi dalil nakli yang relevan, paparan dilengkapi deskripsi dan gambar yang sesuai, tampilan menarik, menyajikan dengan baik. Adapun pedoman penskorannya yaitu skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Nah, pada penilaian keterampilan ini saya memilih teknik penilaian praktik dan teknik penilaian proyek
karena teknik penilaian ini telah sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Selain itu, hasil penilaiannya dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktik, sehingga informasi penilaian menjadi semakin lengkap. Kemudian, cara perhitungan penilaiannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100, kemudian dikonversikan ke skala 4, maka nilai sama dengan nilai yang diperoleh per nilai maksimal kali 4. Adapun keterangan penilaiannya yaitu nilai 91 sampai 100 sangat baik atau SB, nilai 71 sampai 90 baik atau B, nilai 61 sampai 70 cukup atau C, dan nilai kurang dari atau sama dengan 60 kurang atau K. Dan yang terakhir, kita tuliskan tempat dan tanggal pembuatan RPP, serta tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.